Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andi Nur Hasanah, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan memaparkan suatu kasus penyakit menular yang sedang mewabah di dunia, terutama di negara kita Indonesia, yaitu penyakit campak. Saat ini kasus kejadian penyakit campak sangat meningkat di Indonesia. Kemenkes telah menetapkan angka luar biasa atau kejadian luar biasa di beberapa provinsi. Dari data Kemenkes, pada awal tahun 2026 sampai April 2026 didapatkan tercatat kasus lebih dari 8.224 kasus terduga campak. Kemudian sekitar 522 terkonfirmasi campak melalui pemeriksaan laboratorium dan diantaranya ada 4 kematian dengan CFR sekitar 0,05%. 21 kejadian luar biasa terduga campak, kemudian 13 kejadian luar biasa campak yang tersebar di 17 kabupaten atau kota pada 11 provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Sulawesi Barat. Ya, jadi campak adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak atau Measles morbillivirus, di mana bahasa awamnya dikenal sebagai sarampa. Virus ini masuk lewat hidung atau mulut, kemudian berkembang biak di tenggorokan atau paru-paru. Kemudian dari paru-paru akan berkembang biak menyebar di dalam darah, dan kemudian melalui darah akan membuat ruang yang khas di kulit. Itulah yang dikatakan ruang morbilli. Nah, gejala campak itu antara lain satu adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian diikuti dengan gejala batuk, pilek, kemudian mata berair dan memerah. Kemudian timbul bercak putih di mulut dan dari bahasa medis yaitu optic spot. Kemudian berakhir dengan ruam merah mulai dari belakang telinga, leher, kemudian wajah dan ke seluruh tubuh. Adapun komplikasi dari penyakit campak yaitu seperti terjadinya peradangan di paru-paru, antara lain pneumonia, kemudian bisa terjadi diare berat, kemudian bisa terjadi peradangan di otak dan bahkan berakhir dengan kematian. Nah, yang paling berisiko terkena campak itu adalah yang pertama, orang yang belum pernah mendapat vaksin, termasuk adalah orang dewasa, balita, dan bayi. Kemudian yang kedua, balita dan bayi atau orang dewasa dengan ketahanan tubuh yang sangat lemah. Kenapa campak susah untuk dikendalikan? Itu karena pertama, campak itu sangat menular, di mana satu orang yang terkena campak dapat menularkan 12 hingga 18 orang yang tanpa kekebalan. Kemudian yang kedua, penularannya lewat udara, sehingga penularannya menyebar melalui droplet atau aerosol saat pasien batuk atau bersin dan dapat bertahan di ruang tertutup. Kemudian yang ketiga, menular sebelum muncul ruam. Nah, virus ini sudah bisa menularkan 4 hari sebelum muncul gejala seperti ruam, sehingga banyak yang tidak sadar kalau sudah tertular. Nah, untuk pencegahan utama dapat dilakukan pertama menurut WHO adalah pencegahan yang paling efektif yaitu imunisasi, karena dengan imunisasi dapat mengurangi angka kematian akibat campak. Kemudian yang kedua, surveillance ketat, di mana harus segera melaporkan kasus dalam 1 kali 24 jam. Ya. Kemudian yang ketiga, isolasi penderita sampai 4 hari setelah munculnya ruam. Yang keempat, ventilasi ruangan karena virus bertahan di udara dalam waktu yang lama. Orang dewasa perlu vaksin. Kenapa? Alasan orang dewasa perlu vaksin apabila pada waktu masa kecilnya belum pernah mendapatkan vaksin, kemudian pernah mendapatkan vaksin namun 1 kali dosis, maka harus dilanjutkan ke dosis yang kedua. Kemudian waktu kecil tidak ingat apakah ada riwayat pernah vaksin. Kemudian orang dewasa yang hendak melakukan traveling ke daerah kejadian luar biasa, kemudian profesi tenaga kesehatan, kemudian profesi guru atau profesi di mana mereka yang kerja di tempat ramai. Semua hal ini dapat menyebabkan risiko tertular
penyakit campak sangat tinggi. Nah, untuk pengobatan campak, sampai saat ini belum ada pengobatan khusus karena penyebab virus biasanya self-limiting disease atau sembuh sendiri. Jadi, untuk pengobatannya cukup dengan istirahat, kemudian pemberian asupan cairan yang adekuat untuk cegah dehidrasi. Kemudian diberikan obat penurun panas seperti paracetamol jika terjadi demam tinggi, kemudian diberikan vitamin A dosis tinggi oleh dokter, dan isolasi 4 hari setelah ruang muncul untuk mencegah penularan. Segeralah melengkapi vaksin bagi bayi atau balita Anda dan juga Anda yang belum pernah mendapat vaksin atau vaksin yang belum lengkap, dan menghindari kontak dengan pasien yang sudah terjangkit campak. Lebih baik mencegah sebelum mengobati. Salam sejahtera, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.